Ya, cek, apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bapak Ibu? Oke, silakan Bu, silakan. Oke. Oke. Mohon maaf ya Bapak ya, mohon maaf teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 2, topik 2, Kebinekaan Indonesia, Indonesia yang harmoni. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Ibu Emma Maymunah dari SD Negeri Karawang Kulon 2, kemudian saya sendiri Ibu Erma Fatmawati dari SD Al-Islam 2 Jansaren, kemudian ada Bu Fitria Sari Kusumastuti dari SD Ita Ana Jejetina, ada Ibu Ike Kaniasari dari SD Negeri Karawang Kulon 2, ada Ibu Ina Nur Hasanah dari SDIT Nur Rohman, dan satu lagi Ibu Intan Restiana Dewi dari SD Negeri Serut 2 Nguter. Untuk topik 2, capaian pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktekannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mampu menganalisa berbagai penyebab kerentanan akan kebinekaan dan memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari diri, untuk pertanyaan pemantik, kami mengambil 3. Yang pertama, apakah Anda tinggal di lingkungan masyarakat yang beragam? Jika ya, bagaimana agar tetap harmoni dalam keberagaman? Yang kedua, menurut Anda, apa saja yang dapat memicu perpecahan karena adanya keberagaman dalam masyarakat? Dan yang ketiga, dalam keberagaman tersebut, bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai profil pelajar Pancasila? Untuk aktivitasnya seperti ini Bapak Ibu, dengan instruksi, ayo bermain Indonesia Harmoni. Perhatikan gambar tempat ibadah berikut. Isilah titik-titik pada kolom di bawah ini dengan jawaban yang benar. Jadi, diskusi kelompok kami tadi memutuskan untuk aktivitasnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada kolom kegiatan yang harus diisi. Berisi tentang gambar tempat ibadah. Kemudian nanti diisi nama tempat ibadah dan nama agamanya. Yang pertama, gambar seperti ini. Nama tempat ibadahnya masjid, agama Islam. Kemudian yang kedua, gambar gereja untuk agama Kristen. Gambar yang ketiga, gambar gereja juga untuk agama Katolik. Yang keempat, gambar pura untuk agama Hindu. Yang kelima, gambar wihara untuk agama Buddha. Dan yang terakhir, gambar kelenteng untuk agama Konghucu. Itu untuk aktivitasnya. Yang terakhir, refleksi. Menurut Bapak Ibu, apa yang dimaksud beragaman? Kemudian, apakah dari gambar tersebut sudah menunjukkan keberagaman? Kemudian, apa manfaat keberagaman bagi bangsa Indonesia? Selanjutnya, mengapa toleransi penting untuk dibudayakan? Selanjutnya, mengapa terjadi peristiwa intoleransi di Indonesia? Dan refleksi yang terakhir, bagaimana menciptakan budaya toleransi?
Sekian dari kelompok kami, kelompok 2 untuk topik 2 Indonesia yang harmoni. Kami tunggu masukannya dari Bapak dosen dan dari teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Erma Fatmawati yang ada di SD Al-Islam Jamsaren nih Bu ya. Oke, Bapak SD Al-Islam Jamsaren Surakarta. Oh, ya aku berarti sering lewat iki sebenarnya. Monggo Bapak Nggih. Senara. Nggih. Dulu ini ada apa teman Pak Ono dulu di sana ketinggalan. Bapak Sinten? Dr. Andes Priyono. Oh iya, siap. Itu Pak Kepala Sekolah, terus kemudian jadi pengawas, kemudian sekarang di dinas. Oh, Untuk nggih. ketua yayasan barangkali dengan juga Kepang Pak, karena dosen UMS juga di Kupusnya. Oh, nggih. 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 Ketua yayasan dari sekolah kami Pak. Nggih, kalau Jamsaren. Pak Priyono itu dekat dengan saya, dekat itu satu Oh, RT, satu ranting Muhammad. oh, Nggih. itu kepala Ya. sekolah apa ya, Pak? Nggih. Ya, Pak. teman dekat itu beliau. Oh, Nggih, baik Bu masukannya. Erma Fatmawati ini sudah memberikan aktivitas yang dibuat. Oke, Bapak Ibu mungkin ada saran untuk kelompok 2, silahkan. Silakan ada saran masukan untuk kelompok 2 sudah memberikan paparan terkait dengan Indonesia yang harmoni begitu ya. Jadi keberagaman Indonesia, kemudian untuk aktivitasnya adalah fokus pada agama berarti ya Bu ya ini ya. Oke, Bapak, keberagaman agama. Jadi di lingkungan masyarakat kan beragam. Beragamnya kemudian kami mengambil topiknya keberagaman kita. Kalian sebelum kita mulai. Nggih. Begitu ada ini nggih. Memasangkan ya, ini ibaratnya untuk aktivitasnya ini memasangkan ataupun mengisi ini berarti ya. Kalau di modul ajar itu kan ada semacam LKPD begitu. Kemudian kalau yang di aktivitasnya ini memasangkan ataupun melengkapi dari pernyataan-pernyataan yang disediakan. Ya. Kemudian untuk pernyataan-pernyataannya ini ada apa? Ada 6 agama. Tadi berapa agama Bu? 5 agama atau 6 agama? Ya, 6 Bapak, 6. Sampai 6. dengan Konghucu mungkin. Konghucu sudah Mas? Nggih. Sudah. Oh ini ya. Lihatnya ke layar aja Bapak Ibu ngomong. Saya senang itu. Masuk Konghucu Bapak, oke, yang ke-6. 6. Yang 5 apa? 5. Ini berkomentar dari Bukan. Bihar. 5 itu agama Buddha itu betul? Pak, 5 wihara agama Buddha. Gimana? Ya, wihara agama Buddha. Wihara agama Buddha. Okay. Maaf ya Bapak, di sini lokal area sambil ice breaking nih. Ya, enggak apa-apa. Ini yang penting saya berusaha untuk memahami begitu. Okay. Ya, baik. Untuk apa? Untuk tasnya ini melengkapi gambar begitu ya, melengkapi gambar. Kemudian untuk pemantiknya ada pertanyaan pemantik juga begitu. 3 ya Bu ya, yang diambil 3. Ya. Nah misalnya Bu, yang nomor 1 pemantik ya, ada yang kategorinya itu memang mudah, kemudian sedang, ada juga yang sebenarnya rada sulit. Nah misalnya nomor 1, nomor 2 itu saya kira ya bisalah itu ya. Kemudian Bu ataupun ini misalnya Ibu Keu, Ikeu Kania.
Ya benar ya ini ya. Ya, selamat siang Bu Kania. Selamat siang Bu Kania. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Oke, baik. Bu Kania, misalnya nomor 3 nih, pertanyaan pemantik nomor 3. Nah, misalnya jenengan merespon pertanyaan pemantik nomor 3, jawab. Nah, misalnya, dalam keberagaman tersebut, bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Yo, pertanyaan pemantiknya rada, ya Bu. Saling Loh, gimana Bu? menghargai, saling menghargai perbedaan agama dengan mengambil ini yang kebinekaan global itu, Pak. Oke. Coba, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kania. Bu Rika, Rika Meida. Selamat siang, Assalamualaikum Bu. Bu Rika, halo Bu Rika. Ya, Bapak. Oke, Bu Rika, ngapunten. Pertanyaan praktek yang nomor 3 misalnya, mohon direspon. Ya, bentar, Bapak. Ini maksudnya pertanyaan pemantiknya untuk guru lagi kan ya Pak ya? Iya, iya. Dalam keberagaman tersebut bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasilanya itu kalau bisa lebih spesifik lagi Bu, yang mana gitu? Sikap yang mana gitu kalau bisa lebih spesifik lagi. Kan banyak ya, banyak sikap-sikap dari profil pelajar Pancasila ini itu Bu. Masukannya, sedikit masukan aja. Ayu, masukannya. Nanti kami Oke. nanti kami revisi jadi proses masing-masing di sana ngatur nggih. Dikasih-kasihkan nggih. Baik. Bu Rika, terima kasih. Ini ada masukan dari Bu Rika dan saya kira juga sangat tepat sekali. Ini tadi misalnya saya mencermati mulai dari pertanyaan pemantik untuk apa? Untuk kita sampaikan ke teman sejawat itu ada, apakah Anda tinggal di lingkungan masyarakat yang beragam? Ya, misalnya loh ya. Ya. Jika iya, bagaimana agar tetap harmoni dalam keberagaman? Ya, saya ditanya ya, ada toleran yang tinggi antar umat beragama, kemudian saling penghargaan kepada orang lain, itu salah satu cara untuk tetap menjaga harmoni dalam keberagaman gitu. Kemudian ya itu masih bisa sangat sangat representatif dan ya saya kira itu improvisasi jawaban yang bisa kita lihat dari fenomena-fenomena yang ada di sekitar. Bagus. Kemudian yang kedua, menurut Anda atau menurut saudara, apa saja yang dapat memicu perpecahan karena adanya keberagaman dalam masyarakat? Nah, jadi mungkin apa Bu ini misalnya? Bu Reni Parida. Selamat siang, Assalamualaikum Bu Reni. Reni Parida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu Reni. Saya Ngapunten fokus. yang misalnya, menurut saudara apa saja yang dapat memicu perpecahan karena adanya keragaman dalam masyarakat? Perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat. Ya. Kemudian perbedaan ras. Perbedaan ras. Apalagi? Ya. Misalnya? Apalagi ya. Ya. Mungkin itu aja. Baik. Satu lagi, Pak Setio. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum Sama-sama, Bapak Pak. Setio. Perbedaan Selamat budaya. siang, Pak Setio.
Selamat siang, Pak. Halo, Bapak. Halo. Iya, kok. Iya, Bapak. Mau diulangi pertanyaannya. Oke. Saudara, apa saja yang dapat memicu perpecahan karena adanya keragaman dalam masyarakat? Selain tadi yang sudah disebutkan, mungkin adanya keragaman budaya, kebiasaan, Keragaman budaya, kebiasaan. kebiasaan. Oke. Oke, baik. Terima kasih Pak Setio Budiono. Jadi ini bisa sangat luas dan cakupan dari pertanyaannya ini bisa bisa kita improvisasikan dan berbagai kehidupan yang nanti itu memang rentan atau memicu perpecahan dalam keberagaman yang ada di masyarakat gitu. Ini jelas. Pertanyaan pemantik yang pertama jelas, yang kedua jelas, kemudian yang ketiga ya ini tadi mungkin sama seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, ya spesifik apa ya, misalnya dalam keragaman tersebut bagaimana seharusnya kita bersikap sesuai dengan profil Pancasila, misalnya apa yang berkebinekaan global atau apa seperti itu yang nanti larinya ke masalah yang diangkat begitu. Nanti kalau profil pelajar Pancasila gotong royong saya kira kan juga tidak sesuai, ataupun religius juga apakah benar nanti larinya ke profil pelajar Pancasila yang religius begitu. Nggih, Bu Emma ya, Bu Emma di MTS Damsaren ya, dan kawan-kawan di kelompok 2 begitu yang membahas tentang harmoni Indonesia. Ngaten Bu Emma Fatmawati. Oke, Bapak dosen. Sekarang silakan Bapak Ibu cari tempat yang nyaman ya. Di sini ya tetap ya. Dua orang tadi yang satu sama yang satu, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5. Nah, nanti silakan diskusikan RPP-nya.